Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Keen's Universe. Welcome to studying section. Today's Mr. Keen will teach you about asking plans. This is a part of intention. Ini adalah bagian materi intention. Nanti di materi intention itu ada 3 chapter. Yang pertama, asking plans. Kedua, stating intention to do something. Sama stating purpose to do something. Nanti kita akan lihat seperti apa pelajarannya. I hope you are in good health and ready to study. Langsung saja tanpa basa-basi, kita ke materi. Selamat datang di materi kali ini. Welcome to this studying section. We will discuss about expression intention. For this first chapter, I will teach you about asking plan. Dalam bahasa Indonesia, asking plan itu diartikan menanyakan rencana. Jadi kita akan belajar bagaimana cara menanyakan rencana seseorang atau tujuan seseorang dalam bahasa Inggris. Sebelumnya, selamat datang kembali di kelasnya Mr. Keen. Kalau kalian yang udah lupa mungkin nama saya Muhammad Kinanda Wisesa, you can call me Mr. Keen. So, let's to the lesson, right? What is it? Oh yeah, please prepare your notebook. Siapkan buku catatan kalian. Catat materi ini dan nanti kirimkan hasil catatannya ke nomor Mr. Keen ya. Seperti biasa. Langsung saja, expression intention chapter 1. Tujuan dari pembelajaran ini to asking someone's plan, untuk menanyakan rencana seseorang. Terus to state the purpose or intention to do something, untuk mengungkapkan, menyatakan maksud dan niat melakukan sesuatu. To agree or disagree with a suggestion or an idea. Nanti setelah kita belajar bagaimana cara mengetahui maksud seseorang, kita akan belajar untuk setuju atau tidak setuju. Baiklah. Lalu ini keywords yang pertama. Dalam intention, expressing intention, ada beberapa keywords untuk merangkai kata-katanya. Ini salah satu keunikan dari expressing intention. Sekarang kita berkenalan dengan keywords to. To yang berarti untuk atau supaya biasanya diikuti dengan verb atau kata kerja bentuk pertama atau be. Berikut ini adalah contohnya. Perhatikan contoh di PowerPoint ini. We should eat enough vegetable, fruit, rice, meat, egg, fish, tofu, and tempe to be healthy. Jadi setelah to diikuti oleh be atau kata kerja. Kita harus makan sayur, buah, nasi, daging, telur, ikan, tahu, dan tempe secukupnya agar sehat. Lalu contoh kedua, we can jog to have stronger lung. We can jog to have stronger lung. Lihat di situ to diikuti dengan kata kerja have, mempunyai. To di sini diartikan sebagai agar, bukan kepada, tapi agar, untuk, supaya. Nah, seperti itu. Jadi ibaratnya itu kita melakukan ini agar apa. Terus yang ketiga, swimming is also good to stay in shape. Berenang juga bagus untuk tetap bugar. Selanjutnya kita berkenalan dengan keywords yang kedua, in order to. In order to berarti supaya atau agar juga sama, cuma kita lihat nanti perbedaannya. Biasanya setelah frasa ini kemudian diikuti dengan verb atau be untuk normal sentence. Berikut contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya seperti ini, mirip-mirip dengan to, tapi kita lihat nanti perbedaannya di mana. We should
eat well in order not to get sick easily. Kita harus makan dengan baik agar tidak mudah sakit. We can also swim in order to have strong muscles. Kita juga bisa berenang agar memiliki otot yang kuat. In order to stay healthy, we should eat a lot more healthy homemade foods. Agar tetap sehat, kita harus makan lebih banyak makanan buatan rumah yang lebih sehat. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya. Kalau to itu selalu ada di tengah-tengah kalimat. Tapi kalau in order to, dia bisa ada di depan kalimat. Di depan kalimat in order to bisa. Di situ in order to di depan kalimat itu bisa bermakna sebuah niat atau tujuan. Karena aku ingin ini, aku akan melakukan ini. Nah, seperti itu. Tapi kalau dia di tengah itu bermakna sebab akibat. Sebab kita berenang, akibatnya kita punya otot yang kuat. Nah, seperti itu. Jadi kalau di tengah itu bermakna sebab akibat, kalau di depan itu bermakna niat atau intention tadi. Intention, maksud atau niat. Selanjutnya ada so that. So that berarti sehingga. Biasanya setelah frasa ini diikuti oleh subjek. Jadi habis kata so that biasanya akan ada subjek lagi. Berikut ini adalah contohnya. We should not eat too much instant food so that we will not get serious disease. Kita seharusnya tidak makan terlalu banyak makanan instan sehingga kita tidak akan mendapatkan penyakit serius. So that juga ditaruh di tengah-tengah kalimat. We have to clean our bathtub regularly so that mosquitoes don't lay their eggs there. Kita harus membersihkan bak mandi kita secara teratur sehingga nyamuk tidak bertelur di sana. So that di sini bermakna apa? So that di sini bermakna reason atau alasan. Kita tidak boleh begini, nanti begini gitu. Karena nanti kita akan begini. Reason atau alasan. Sudah? Nah, di sini kita ada tiga kata. Pertama tadi apa? To, in order to, sama so that. Nah, di sini ada catatan conjunction atau kata hubung to dan in order to diikuti oleh frasa. Sedangkan so that diikuti oleh clause atau anak kalimat. Frasa itu adalah gabungan kata. Jadi di frasa itu nggak perlu ada subjek. Tapi kalau so that dia itu clause atau klausa. Jadi harus ada subjeknya. Seperti itu. Sekarang kita masuk bagaimana ekspresi menanyakan rencana seperti yang tadi di judul materi kali ini. To understand how to ask plan, please read this conversation. Ayo kita baca bersama-sama. Ikuti Mr. Gain saat berbicara ya. Biar kalian nanti di penilaian speaking kalian dapat nilai yang baik. Nita, what will you do before the running competition? Ulangi. What will you do before the running competition? Ella, I will practice cardio in order to increase my stamina. I will practice cardio in order to increase my stamina. Nah, di sini Nita menanyakan rencananya bagaimana rencananya Ella akan memenangkan lomba lari. Si Ella menjawab, saya akan praktis. Saya akan latihan kardio supaya untuk menambah stamina. Seperti itu.
Di sini kita mengaplikasikan keywords yang tadi, yaitu in order to. Nah, di sini ada beberapa contoh asking plans lainnya. Pertama, how will you do it? How will you do it? Bagaimana kamu akan melakukannya? What will you do if it happen? Apa yang kamu lakukan jika itu terjadi? What will you do next week? Apa yang akan kamu lakukan minggu depan? Kalian dapat merespon kalimat-kalimat tersebut dengan menjawab, I will study hard to pass the exam. I will prepare something in order to overcome that. I will do all my homework so that I can rest in the following weeks. Nah, seperti itu. Itu responnya, karena ini menanyakan rencana. Jadi rencana itu adalah sesuatu yang belum terjadi. Jadi kita berangan-angan apa yang akan kita lakukan di masa depan. Karena itulah namanya rencana. Perhatikan contoh dialog di bawah ini. Seperti yang tadi, mari kita baca bersama-sama. Kalian tirukan Mr. Gin saat mengucapkan ya. Tomorrow we will have math exam, right? Yes, we will. Have you prepared? Prepared? Not yet. What will you do tonight? Of course, I will study so that I can pass the exam. Yeah, I will do that too. Ulangi. Tomorrow we will have math exam, right? Yes, we will. Have you prepared? Not yet. What will you do tonight? Of course, I will study so that I can pass the exam. Yes, I will do that too. Selanjutnya adalah dialog nomor 2. When we will have class project of science lesson next week, if I'm not mistaken. What about that? I feel I'm not ready yet to have some class project. What will you do to prepare that? Prepare it. I read some reference book in order to build basic knowledge before we conduct project class. Ayo kita ulangi lagi. When we will have a class project of science lesson next week, if I'm not mistaken. What about that? I feel I'm not ready yet to have some class project. What will you do to prepare it? I read some reference books in order to build basic knowledge before we conduct a project class. Bagus. Kalian latihan lagi ya, ikutin suaranya Mr. Gin bagaimana cara pengucapannya. Oke. Sebelum kita akhiri, Mr. Gin nanti akan memberikan tutorial bagaimana cara merangkai kata menggunakan in order to dan to dan so that tadi, yang seperti keywords yang tadi. Oke, seperti biasa, ini adalah sesi how to write. Mr. Gin akan mengajarkan kalian bagaimana cara merangkai kata tadi yang to, in order to, sama so that. Kita belajar yang to dulu. To. Jadi kan seperti penjelasan yang tadi, mana ya, to. Nah, to itu ada di tengah-tengah kalimat. Dan setelah to diikuti kata kerja dan be. Kalau kita rumus, perhatikan. Pertama, kalimat biasa. Clause atau klausa plus to plus verb or be, lalu diikuti dengan phrase tambah verb.
phrase atau frasa. Frasa itu tadi apa? Gabungan kata. Gabungan antara dua kata atau lebih. Nah, kalau kita ikuti rumus di atas, kita bisa membuat kalimat klausa. Klausa itu terdiri dari apa? Subjek plus predikat. Nah, seperti ini. Jadi ini kalau masih mau dijabarkan lagi ya subjek plus predikat. Nah, klausa itu subjek plus verb. Nah, kalau kita rangkai berarti menjadi misal we should eat vegetables to be healthy. Nah, seperti itu. We jadi apa? We itu subjek. We-nya subjek, should eat itu verb, vegetables itu objek, pelengkapnya di klausa, terus to dilanjutkan oleh be, karena healthy merupakan kata sifat. Healthy adalah kata sifat, jadi kita menggunakan be. Itu bagaimana yang diikuti predikat? Contoh, they should come early to arrive on time. They should come early. They-nya subjek, should come-nya verb, early-nya itu adverb, bagian dari klausa, terus to diikuti kata kerja datang. On time itu adverb of time, keterangan waktu, karena frasa itu adalah gabungan dari dua kata atau lebih. Seperti ini. Tapi kalau to be, yang be itu biasanya diikuti kata sifat atau kata benda. Jadi habis itu diikuti kata be. Seperti itu. Silahkan ini dicatat ya. Selanjutnya hapus. Selanjutnya tadi in order to. Bagaimana kalau in order to? Dia ada yang di depan, ada yang di belakang. Kita coba yang di depan dulu. In order to. In order to. Terus coba kita lihat lagi. Frasa terus klausa. Habis itu dia frasa. In order to plus phrase plus clause. Atau kalau kalian pengen menjabarkannya menjadi in order to plus subject plus phrase plus subject plus verb. Nah, seperti itu. Kalau kita bikin kalimat bagaimana? In order to be smart, we should study hard. Nah, kalau kita ingin pintar, kita harus belajar keras. In order to be smart itu frasa, we should study hard adalah klausa. Itu. Bagaimana kalau yang in order jadi tengah? Klausa dulu plus in order to, selanjutnya ditambah frasa atau phrase. Nah, seperti ini.
atau subjek plus predikat plus in order to plus frasa phrase. Gimana kalau bentuk kalimatnya? Kita bisa they should eat more protein in order to increase their muscles. Mereka harus makan protein untuk menambah massa otot mereka. Jadi in ordernya ada di tengah. Sampai sini paham ya? Kalian catat juga ini rumus-rumusnya. Terus ada so that. Ada so that. So that tempatnya tadi di tengah ya. Kalau so that itu klausa plus so that plus klausa. Nah, seperti ini. Clause itu bahasa Indonesia. Clause. Nah, clause so that plus clause kalau dijabarkan menjadi subjek plus verb plus so that plus subjek plus verb. Nah, seperti ini. Contoh. My bird eats various seeds so that it can sing beautifully. My bird eats various seeds so that it can sing beautifully. Burungku makan kayak berbagai macam biji-bijian sehingga dia dapat bernyanyi sangat cantik, sangat indah. Seperti itu. So that-nya ada di tengah, di depannya ada klausa, di belakangnya juga menggunakan klausa, subjek. Nah, seperti itu. Contoh sekali lagi. We watch TV so that we can refresh our mind. Kita menonton TV sehingga kita dapat menyegarkan pikiran. Seperti itu. Jadi kalau itu klausa dan klausa, tadi in order to, frasa dan klausa. Kalau yang itu klausa dan frasa. Tentunya cuma ada di tengah. Kalau in order to tadi bisa di depan. Ini dicatat ya, jangan sampai tidak dicatat. Oke, sekian untuk chapter 1 ini. Kita akan melanjutkan lagi di chapter kedua. Chapter kedua, kita akan belajar tentang stating purpose sama stating attention. Persiapkan diri kalian. Jangan lupa kirim catatan. Materi chapter 1 tadi harus dicatat dan dikirimkan ke nomornya Mr. Kim. Siswa yang rajin pasti akan mendapatkan nilai rapot yang bagus. Kalau enggak, ya terima nanti hasilnya dapatnya berapa ya. Oke, I think that's all. Thanks for your attention. Selamat belajar di rumah. Jaga kesehatan. See ya.